Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Asila Destiara Safitri, NIM 180204543 dari HIA 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah isu-isu global. Dari data yang saya dapat, saya memilih untuk mengangkat kasus ini karena menjadi salah satu hal penting bagi Kalimantan Timur dan juga global. Kasus yang saya ambil yaitu penggunaan bom dan racun ikan akan mengancam keindahan terumbu karang di Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Tanpa basa-basi lagi, langsung ke penjelasan. Di kasus ini, saya mengangkat isu non-traditional security yang terdiri dari environmental security yang menyasarkan kepada terganggunya ekosistem laut yang akan mempengaruhi human basic need, yaitu physiological need dan safety need. Kabupaten Berau adalah salah satu wilayah perairan Indonesia yang masuk sebagai bagian dari Coral Triangle Initiative. Selain itu, terumbu karang yang ada di Berau merupakan tertinggi kedua di Indonesia dan terbanyak ketiga di dunia. Dari 12 pulau yang masuk ke dalam kawasan konservasi laut Berau Kaltim dengan luas 1,2 juta hektar, diperkirakan sebanyak 40% atau 480.000 hektar merupakan kawasan terumbu karang. Namun, sayangnya hal tersebut tidak bisa dijaga dengan baik karena terjadi kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan faktor alam, salah satunya penggunaan bom dan racun ikan oleh nelayan setempat. Hal tersebut membuat terjadi kerusakan terumbu karang yang mencapai 60% dari luas total yang ada. Data didapat dari LKPJ Berau tahun 2018. Kerusakan ini terus terjadi dari tahun ke tahun dan membuat tiap tahunnya presentasi dari terumbu karang yang hidup semakin turun. Hal tersebut dapat terlihat pada presentasi penutupan karang hidup yang berfokus di Pulau Maratua. Pulau Maratua adalah salah satu pulau yang ada di Kabupaten Berau dengan memiliki luas mencapai 380 km persegi dengan wilayah perairan seluas 3.735 km persegi. Memiliki wilayah dengan perairan luas, Pulau Maratua dianugerahi potensi terumbu karang yang menawan, tetapi sayangnya terumbu karang hidup semakin menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah dengan mengkategorikan sesuai keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001. Berdasarkan hasil survei BPSPL tahun 2013, rata-rata terumbu karang dalam kondisi baik, dengan tingkat penutupan karang hidup 61%, dengan komposisi hard coral 55% dan soft coral 6%. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei dari penelitian Hendrawan yang ditulis dalam jurnalnya tahun 2014, rata-rata terumbu karang dalam kondisi baik juga dengan tingkat penutupan karang hidup 62% dengan komposisi 36% acropora dan 26% non-acropora dan other fauna 5%. Terakhir, berdasarkan hasil survei dari penelitian Idris, Mikhail Prastowo, dan Basuki Rahmat yang ditulis dalam jurnalnya tahun 2016, terumbu karang hidup mengalami penurunan yang cukup jauh dari tahun 2013 dan 2014, yaitu dengan tingkat penutupan karang hidup 48% saja. Dari presentasi tersebut dapat terlihat dari tahun ke tahun, jumlah terumbu karang hidup semakin terus berkurang karena banyaknya ditemukan terumbu karang yang patah-patah dan mati. Hal ini bisa terjadi salah satunya disebabkan oleh penggunaan bom dan racun ikan oleh nelayan setempat. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar dan juga global. Dampak negatif bagi masyarakat sekitar yaitu pertama, akan terganggunya perekonomian, khususnya yang mata pencahariannya adalah nelayan, karena terumbu karang merupakan habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut, termasuk ikan. Dan jika itu hilang, maka perlahan-lahan ikan yang ada juga akan hilang, karena habitat dan sumber makanannya sudah hilang. Kedua, rusaknya terumbu karang juga akan membuat hilangnya pelindung wilayah pesisir dari ancaman buruk pengikisan akibat arus dan ombak. Dampak negatif bagi global yaitu hilangnya penyerapan CO2 untuk mengurangi pemanasan global. Dikarenakan terumbu karang memiliki manfaat untuk mengurangi penyebab pemanasan global atau global warming karena terjadinya proses kimia yang mana terumbu karang menyerap CO2. Maka dari itu, untuk dapat menjaga kelestarian terumbu karang agar tidak semakin menurun tiap tahunnya, dibutuhkannya solusi untuk hal tersebut agar nelayan setempat jerak.
Pemerintah pusat sendiri sudah membuat undang-undang tentang perikanan serta undang-undang darurat tentang senjata dan bahan peledak dengan ancaman hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun serta denda 1 miliar rupiah. Upaya lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau nelayan setempat dan berpatroli di beberapa kawasan laut yang sering menjadi tempat penangkapan ikan. Tidak hanya itu, memutus mata rantai penjualan potasium dan bahan kimia lainnya di pasaran. Selain itu, pemerintah juga meminta nelayan mengajukan proposal bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan membentuk kelompok pengawas masyarakat yang berasal dari nelayan peduli kelestarian lingkungan. Segitu saja penjelasan dari kasus yang saya ambil, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.